atau potensi masyarakat desa itu memang kita harus kembangkan. Tidak usah ada merubah hal gitu. Tidak usah mungkin membuat suatu terobosan yang kira-kira orang mau jadi bingung. Desa-desa itu harus melakukan sinergi. Ya. Kalau desa kita punya potensi cabai, desa berikutnya memiliki potensi Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari Sora Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Tidak ada tamu yang datang ke podcast Sora Kertawangi terkecuali dia adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat. Kenapa? Karena desa Kertawangi bisa terkenal, bisa maju dan berkembang dan berprestasi. Nah, tentunya itu karena kepanjangan tangan dan bimbingan beliau. Beliau adalah Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan. Nah, jadi yang memimpin desa Kertawangi ini diantaranya beliau. Untuk itu kita sambut Bapak Dr. Andes Andrew Iksan Lubis. Selamat pagi Pak. pagi. Waduh. Saya ketemu Bapak nih jadi bingung Pak, jadi grogi Pak. Aduh, padahal saya tuh tukang hipnotis Pak. Di sini saya terhipnotis sama Bapak. Nah, ini kebanggaan ya. Nah, kenapa? Karena ini dari pusat langsung datang ke desa Kertawangi. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Nah, jadi Sora Kertawangi ini Pak, nah ini sebagai sarana aspirasi. Nah, buat para penonton dan sarana evaluasi buat saya sebagai kepala desa. Nah, jadi wah, ini kesempatan yang sangat pokoknya ini luar biasa. Nah, jadi ini kan ilmunya langsung. Biasa kan yang datang ke kita itu Pak Kadis DPMD, ya Pak Kabitnya. Nah, ini langsung dari sana. Nah, akhirnya langsung saya Pak. Ini sebagai evaluasi nanti buat teman-teman dan referensi buat teman-teman. Nah, bagaimana sih Pak cara mengembangkan desa agar bisa maju dan berkembang itu Pak? Baik. Dengan adanya anggaran desa kan, itu kan sebenarnya modal yang sangat besar ya Pak. Dulu kan nggak ada. Baik, Pak Kades, para warga Kertawangi, sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa ya. Saya ikut mengelola desa ini sebenarnya sudah lama Pak, sejak tahun 1994. Begitu tamat dari Jatinangor, saya ikut sudah mengelola desa, tapi di Sumatera Utara. Ada perbedaan mendasar sebenarnya dari cara mengelola desa. Kalau dulu desa itu hanya sebagai objek, tetapi hari ini desa sudah menjadi subjek, subjek sekaligus objek yang harus dilakukan kegiatan-kegiatan di desa. Apalagi sekarang ini ditambah desa ini sudah memiliki dana desa. Nah, variasi dana desa ini luar biasa. Hanya memang seperti diskusi kita tadi bahwa tipikal pemimpin desa ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya, latar belakang desa itu ya, Kades. Saya terkesan dengan Pak Kades, Pak Yanto ini luar biasa. Tadi ketika datang saya melihat suasana kantor, suasana ruangan, bahkan saya melihat meja ini nih. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Bahwa siapa menyangka bahwa ini adalah produk unggulan di desa. Betul. Nah, bagaimana cara kita mengelola meja bisa seperti ini? Tentu harus ada penguatan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu bisa dari berbagai level. Remaja, pemuda, sampai orang dewasa yang harus kita kuatkan. Jadi sebenarnya mengelola dana desa ini sudah ada aturan ya. Jadi kami di Kementerian Desa ini terbagi dalam beberapa unit kerja. Ada yang membuat aturan, yaitu di Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Dan kami di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan ini bertugas untuk mengisi ruang desanya, untuk dibantu oleh direktorat-direktorat lain, termasuk Direktorat Ekonomi. Ruang desa seperti apa yang harus kita kuatkan gitu. Pak Kades mungkin sangat paham ya dengan situasi masyarakat kita. Di sini banyak petani, Tadi Pak Kades juga mengembangkan desa wisata, kampung Inggris dan seterusnya. Itu sudah benar bahwa kekuatan atau potensi masyarakat desa itu memang kita harus kembangkan. Tidak usah ada merubah hal gitu. Tidak usah mungkin membuat suatu terobosan yang kira-kira orang mau jadi bingung. Tidak usah. Tetapi justru memanfaatkan kondisi yang ada dengan melakukan penguatan-penguatan. Dana desa itu sangat fleksibel kok Pak. Dana desa itu bisa digunakan untuk apa saja.
kita memberikan kekuatan kepada pemerintah desa untuk bisa memanfaatkan dana desa untuk berbagai hal. Asal ini dikoordinir di dalam musyawarah desa. Nah, ini yang penting, ya. Lihat potensi, kembangkan potensi, maksimalkan potensi, lalu bisa mendapatkan PADS. Selama ini banyak sekali desa melaksanakan kegiatan hanya sekedar rutinitas. Nah, indikatornya paling gampang sebenarnya kalau saya men-challenge para kepala desa itu berapa PADS kalian. Kalau ada PADS berarti ada pergerakan, ada mengisi, ada keinginan untuk mengisi ruang desa, termasuk sekedar hanya mengelola hal seperti ini misalnya. Mudah sekali. Tidak ada yang sulit asal ada kemauan. Saya. Jadi tidak ada yang sulit asal punya kemauan. Karena betul sekali identifikasi ya potensinya apa, lalu kerjakan dengan kolaboratif ya, bersama-sama. Ya. Nah, bagaimana Pak cara mengenali potensi desa menurut sudut pandang Bapak? Oke. Karena kan beda desa, beda kepala desa yang latar belakangnya beda, biasanya kan kebijakannya itu menjadi beda-beda. Ya. Nah, berarti kan harus mengenali potensi. Nah, berarti harus ada bukan standar ya sudut pandang Bapak lah. Ya. Ini juga bukan sesuatu hal yang sulit sebenarnya, Pak Kades. Bagaimana kita memahami ini rata-rata ya yang jadi kepala desa itu kan orang lokal. Ya, betul. Ya, orang lokal desa itu sendiri. Kemungkinan besar karena dia orang lokal, harusnya tahu keseharian kehidupannya terbalik, Pak. Justru karena dia tahu kebiasaan itu, dia tidak menganggap itu menjadi potensi. Iya. Saya ambil contoh begini. Kalau saya bilang beliau ini ganteng, ya, kayaknya beliau nggak percaya gitu. Dia butuh cermin, perlu alat pembanding gitu. Nah, sebenarnya desa-desa di Kabupaten Bandung Barat ini, Kertawangi ini khususnya, ya, saya melihat sudah menjadi satu keuntungan menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Barat. Sudah menjadi keuntungan desa-desa yang berada di dataran tinggi. Iya, siap. Masyarakatnya sangat produktif, masyarakatnya sangat kreatif. Nah, tinggal Pak Kades yang orang asli sini bisa melihat apa sebenarnya potensi keunggulan alamnya. Ya, kalau misalnya di kawasan tinggi, dataran tinggi, tentu pertanian, sayur mayur, kenapa itu nggak dikembangkan? Kemudian masyarakatnya, seperti apa sih kemauan masyarakatnya? Nah, kadang-kadang kita tidak menempatkan tidak mau menilai kondisi alam membandingkan dengan jumlah atau situasi masyarakatnya. Kita tidak pernah menghitung barangkali Pak Kades. Berapa sih jumlah warga kita yang berusia antara 13 sampai 30 tahun? Pernah hitung nggak? Karena kalau saya mengatakan bahwa 13-30 tahun ini adalah potensi pemuda yang bisa digerakkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Yang kita lakukan hari ini termasuk potensi lokal desa dalam bentuk kreativitas. Ada lagi bentuknya memanfaatkan kondisi alam. Ada lagi yang tadi memanfaatkan potensi dari luar, lingkungan sekitar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada desa, kalau bisa dibilang tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita mengambil momen atau kesempatan. Benar. Nah, karena memang betul kesempatan atau kan potensi itu atau itu kan tergantung sudut pandang ya. Benar. Nah, pada saat sudut pandang kita baik, kita mau berkembang, tidak ada sebuah hal yang tidak bisa menjadi potensi. Betul kalau kita sekali. tidak mau memanfaatkan. Betul. Kuncinya tadi yang Bapak sampaikan, mau atau tidak. Iya. Nah, sekarang Pak, kan desa mendapatkan anggaran. Nah, arahan Bapak sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan. Nah, tentang anggaran desa, nah itu apa Pak? Jadi, saya sudah sebut tadi, desa dengan dana desa harapannya adalah bisa mengisi ruang aktivitas desa, kehidupan berdesa. Kalau beberapa waktu belakangan ini mungkin Pak Kades sering mendengar Pak Menteri Desa menyampaikan desa cabai, desa melon, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita sikapi bahwa desa-desa itu harus melakukan sinergi. Kalau desa kita punya potensi cabai, desa berikutnya memiliki potensi melon, peternakan, dan seterusnya, ini kenapa tidak lakukan sinergi?
Nah, hari ini pemerintah kita mempunyai program ketahanan pangan. Nah, ini penting ya untuk para kepala desa lainnya, ini adalah hal yang penting sekali. Bahwa kegiatan ketahanan pangan ini adalah bentuk dari bagaimana kita bisa memanfaatkan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu ada soal pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi bukan soal pertanian saja. Bahkan dari 4 yang saya sebutkan tadi ini, kita bisa menambahkan soal pengelolaan dan pemasaran hasil, mau pertanian, mau perikanan, peternakan, dan seterusnya bisa kita manfaatkan. Sehingga yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita memanfaatkan potensi unggulan desa, baik itu dalam ekosistem pertanian atau produk kreativitas lainnya, ini harus memperhatikan kemampuan desa-desa sekitar, sehingga terdapat sinergitas antar desa dan antar program. Jadi kalau desa peternakan, bagaimana mereka ini bisa memanfaatkan desa-desa tetangganya soal limbah, soal hasil peternakan, dan seterusnya. Bahkan ketika kita melihat ada satu desa di kawasan perkotaan yang tidak memiliki kawasan pertanian, itu bisa menjadi potensi ya kawasan kerjasama kawasan pemasarannya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali, artinya keterlibatan antar desa itu menjadi penting. Itu saya kira, Pak. Ini luar biasa. Kenapa tadi saya sampaikan berbangga? Nah, ini Pak Direktur bisa datang ke sini, dan tadi saya sampaikan bahwa ini sebagai referensi. Ini kalau disimak dengan benar, disimak dengan baik, ini kunci suksesnya desa. Di sini baru saya disampaikan. Nah, tinggal tadi kuncinya mau atau tidak. Nah, arahan bagi desa, Pak, yang untuk bisa bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan desa atau dengan mitra lainnya. Nah, tadi kan sudah disampaikannya arahan. Nah, kan itu penting ya, Pak ya? Penting sekali. Kerjasama ya, karena saya mungkin bisa tambahkan. Kerjasama dengan mitra, dengan desa, tadi mungkin kita melihat kesamaan produk, saling kebutuhan antar sistem ekosistem nih, saling kebutuhannya apa. Kalau dengan mitra-mitra lainnya, misalnya kita butuh pemasaran misalnya, sebenarnya yang saya perhatikan Pak Kades, seringkali kita berpikir mau kerjasama dengan mitra, tetapi kita tidak pernah berbuat. Yang paling penting itu berbuat dulu, baru kita cari. Sebenarnya OPD yang ada, OPD pemerintah PMD, dinas PMD itu punya peluang. OPD dinas pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, semua punya peluang bisa untuk mengkoneksikan kita dengan berbagai mitra. Tinggal mau nggak berbuat sih. Nah, kayak ini nih, ini meja ini yang dibuat Pak Kades ini, ini kan tinggal jual. Kita bisa buatkan showroom atau mendatangkan para pembeli dan seterusnya. Tadi saya tertarik dengan Pak Kades soal desa wisata alam, ataupun nanti mau mendatangkan para peneliti. Ini kan bisa saja buat desa edukasi dan seterusnya. Ini juga menjadi cara atau corong bagi kita untuk memberikan semacam promosi marketing. Desa kita ini memiliki banyak hal yang bisa dijual. Luar biasa. Ini asli nih, saya sangat berbangga. Kenapa? Luar biasa. Ya kan, ini Sora Kertawangi. Nah, ini kan bangun desa, bangun Indonesia. Nah, ini dari Sora Kertawangi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur, ini betul-betul kuncinya, betul-betul rahasianya. Jadi kalau saudara di luar sana menyimak dengan benar, apalagi Anda sebagai kepala desa ataupun perangkat staf ataupun yang lainnya, bagian dari itu, desa Anda bisa berkembang. Kenapa? Karena tadi kuncinya juga sudah disampaikan. Potensi semua itu pasti ada. Tinggal mau atau tidak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, izin. Ini walaupun sebentar Pak, ini luar biasa. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya dengar, sebenarnya ini sudah merangkum semuanya Pak. Tinggal tadi benar. Mau atau tidak? Tidak. Sekarang Pak terakhir Pak, karena waktu juga Pak yang akan memisahkan kita Pak. Akhirnya saya ingin closing statement dari Bapak Pak. Ya, motivasi buat teman-teman yang berada di pemerintahan desa, Pak. Saya menggaris bawahi apa yang disampaikan beliau, mau atau tidak. Tidak ada desa yang tidak punya potensi. Persoalannya, para kepala desa ini bisa melihat nggak potensi. Tapi saya harap semua bisa melihat dan mau tidak bekerja sama. Tadi di luar kami coba ngobrol-ngobrol. Kalau kita
bekerja berdasarkan substansi, kalau kita bekerja berdasarkan pemahaman kita tentang desa, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Bangun desa, bangun Indonesia. Yes. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Tinggal mau atau tidak. Karena potensi itu tergantung sudut pandang kita. Kenapa? Karena potensi itu ibarat sisi mata uang. Kelemahan dan kelebihan itu ibarat sisi mata uang. Apabila Anda memandang itu kelemahan, maka akan menjadi kelemahan. Pada saat memandang itu potensi, maka itu akan menjadi potensi. Sekali lagi, mau atau tidak. Benar. Luar biasa. Pak, terima kasih banyak Pak. Apa yang Bapak sampaikan, ini mohon maaf ya, saya ketemu Pak Kadis, belum pernah ngobrol ini Pak. Iya. Wah, baru kali ini Pak, nanti saya akan undang Pak Kadis. Nanti aja Maksudnya, ngobrol deh. iya jangan sampai loh. Kan harusnya ini yang jadi narasumber tuh Pak Kadis dulu. Oh gitu. Yang memberikan ilmu tuh Pak Kadis dulu. Ini, waduh, masa Satu Bapak guru satu ilmu, saya sekarang dengan Pak Kadis itu. dan tidak. Maksudnya Pak Kadis itu sebenarnya orang yang luar biasa Pak. Ya. Dia juga, jadi desa kami maju dan berkembang juga karena bimbingan Pak Kadis. Nanti kita ke depan akan undang Pak Kadis. Wis, menurut Bapak acara ini bagus nggak Pak? Luar biasa. Karena acara luar biasa, tolong dimanapun berada jangan lupa subscribe, komen, dan share channel ini. Saya Sri Pewon, Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih Pak, luar biasa. Suara Kertawangi.